Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang. Dan ulos, pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sibandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertun. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini. Menggulung benang itu menggulung kan,
karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru antar sekolah. Baru pergi sekolah, udah itu nucik lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi aku tengoklah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Gua kerja ladangnya pun sedikit. Berarti apa mata pencaharian di sini? Itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah, kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini, ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Motif ragi hotangnya kan ini. Kayak gini lah khasnya dari Meat. Motif ragi hotangnya kan kayak gini. Ulos ragi hotan biasa digunakan pada upacara pernikahan, bermotif hotan atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman. Generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya Meat itu artinya singgah. Dulunya Popara Nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke Meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai, mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi, mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah ompong-ompong kami dulu lah, kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi, makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotang. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini. Itulah melambangkan berarti
Dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus, kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya habadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Habadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Siregar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 cinta lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapur sirih, agar warna yang ada dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia agar tereaksi sempurna dengan angin
dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihulhul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihulhul tadi. Ini namanya mengeragi tonun. Namanya mengeragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya sama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentaklah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigaol Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya. Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang dari somat tuh mengiring. Kalau na dong dia yaon i Sigaol Timuron. Salah kudo. Da alani mandar tokei. Kan adong ngang neng bonang ni tokei igmak madar-madar na tinununnya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model laki. Jadi bolu awak kok kan marmodel sendiri doa. Kan bolu tardidi mah kan buah bajuna. Papuna. Tardidi mah. Ba sabi-sabi daging mah ko ni bolo adat na kan. Ba manang nama buat deke mah hira 1 kilo. Dayo mailan ulos paho puda ba. Ulos somatu papuna. Tasong 5 ulos mengiringon adat ni batak. Nah, memang bolo dison memang terus di mardalan no. Terus datang merdela dang di pasoon uloson terus di merdela non bolo odo. Alana bolo ulos mengiringon masuk ke adat batak do. Jala odo na buhi siliano to kaya anak pon nasoman. Ini to. Jadi bolo songo bitang maraturi kan dak saya sudi bui majaloy. Alana odo na bebas. Odo tum na bebas. Majalo ulos mengiringon. Wakana nasoda potan urak natanggo. Tarod dua adat na. Nasong gelenga. Naliling dangarong gelenga. Yu pahom mau. Di gudang gua jalaran ni uloson. Ulos mengiringon. Ini to ngolan odo nang gudang adat ni ulos mengiring. Tu adat batak. Tasong 5 uloson. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada 1 hari. Ano say dong di kota persehat. Jala harganya pengapesanan dan iya habeon. Kalau satu toke kan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih. Ulos tak hanya penting bagi budaya Batak,
tapi juga ekonomi masyarakat, di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Tarutung, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi, jam 5 sudah datang kami. Sudah di sini, hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu di sini saja yang besar. Bermacam ulosnya, itu sadum namanya itu. Sadum, ada mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu, yang di sablon itu. Kalau ini enggak, lain ini dibeli. Taruh, itu selendang, itu sadum lah itu, tenunan Tarutung. Dari semua Tarutung ini, ada yang dari Tabarat, dari Papea, dari Semarakir, dari Bacoran, semua lah. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda memahami akar nilai ulos itu, harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna. Dan kita hargailah para orang tua itu membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane suarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya.
Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kelambimu kang tadi ganti ping 4. Siapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Wis gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kaum biasa ya guyon terus sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Tino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu ditebas padha. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone cenak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Selama kita hidup bisa ngajeni, diajeni. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada nyati Ramadan takut ibadahe bunga atine. JTV 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, saya masih akan merekomendasikan Anda menu-menu pilihan untuk Anda mencari menu kuliner. Bersama saya, Cahya Dean, dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, di
Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdapat sebuah tempat makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Dan tempat makan ini pun menghadirkan kuliner khas Jawa Timuran seperti nasi pecel dan juga kopi kotok. Makan sambil melepas penat. Siapa bilang tidak bisa dilakukan? Nah, bagi Anda, warga Jabodetabek, cobalah pergi ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan Kampung Cibeber, Kelapa Nunggal, terdapat rumah makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Di rumah makan ini, Anda dapat menikmati suasana tenang, teduh, bahkan mendengar suara jangkrik. Benar-benar seperti berada di hutan ya. Konsep yang diusung rumah makan ini memang unik. Selain berada di tengah hutan jati, ornamennya juga berasal dari kayu jati. Konsep yang diusung mengadopsi rumah tempo dulu ala pedesaan. Rumah dikelilingi pepohonan rindang yang menghadirkan suasana asri. Awal untuk pendirian rumah Layana itu sebenarnya kita lebih mengacu pada rumah kakek di Bojonegoro, di mana juga hampir sama vegetasinya jati, rumah kakek itu ada di tengah. Maka begitu kita dapat lahan ini, pikiran pertama, kenapa tidak coba ngadop rumah kakek? Di situ juga secara konstruksi kalau rumah jati juga lebih tahan terhadap segala sesuatunya, kecuali mungkin rayap kalau sudah. Sementara untuk pilihan makanan, pemilik rumah makan menyajikan berbagai menu makanan Nusantara, salah satunya nasi pecel dengan bumbu khas yang didatangkan dari Jawa Timur. Nasi pecel di rumah makan ini menjadi menu favorit bagi para pengunjung. Namun jangan khawatir, di sini tidak hanya menjual nasi pecel saja. Para pengunjung juga bisa menyantap menu lain seperti ayam goreng, puyuh goreng hingga sop iga yang rasanya sangat lezat. Rumah makan ini juga cocok untuk tempat nongkrong sambil menikmati secangkir kopi kotok khas Bojonegoro. Kopi kotok dibuat dengan campuran kopi jenis Arabica dan Robusta yang digodok atau direbus bersamaan dengan gula dalam satu wadah. Yaitu campuran 70-30 Arabica dari Malang Arjuno, kemudian Robustanya dari Karanganyar Solo. Itu kita roasting manual tradisional menggunakan sangrean yang dari wajan tanah liat itu. Di roasting sampai dark, hampir keluar minyaknya itu. Terus kita grinding dengan skill grinding sekitar 2-3, jadi agak-agak tidak terlalu halus. Jadi pada saat kita nikmati kopinya itu masih ada yang bisa kerasa kita kunyah itu. Untuk harga makanan dan minuman yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Untuk Anda yang ingin mencoba sensasi makan di tengah hutan jati, rumah makan Omah Layana buka Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 18.00. Kecuali Jumat buka pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tunggu apa lagi? Perut kenyang, pikiran pun tenang bukan? Devri Novaldi, Seto Pratomo, Arisandi, CPM TV. Jika tadi ada kulineran dengan suasana di tengah hutan jati, sekarang saya ajak Anda untuk kulineran dengan suasana persawahan, tapi berada di tepi Sungai Berantas nih pemirsa. Nah, warung makan ini menyajikan menu sambalan iwak kali khas dari Sungai Berantas ini dengan sambal khasnya di atas cobek. Warung
teras berantas yang berada di Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalu, Jombang ini menyajikan aneka ikan dengan sambal khas di atas cobek. Aneka sambal ini disajikan bersama aneka lauk iwak kali yang diambil dari aliran Sungai Berantas. Agar lebih segar, irisan mangga muda menjadi tambahan rasa sambal. Sambelan mangga muda ini pun menambah cita rasa sambal yang khas di warung teras berantas. Selain menikmati sambelan iwak, pengunjung yang datang juga bisa merasakan suasana sejuk semilir angin di tengah persawahan di sekitar warung. Tentunya menikmati makanan di warung ini akan membuat pengunjung betah. Ini apa ini kan? Padel. Padelnya udah dimakan separuh, sambelnya udah, ininya udah. Enak, seger. Yang paling menarik apa itu? Yang paling menarik sambelnya. Sambal pencitnya. Pedisnya pas. Di Megalu kan belum ada yang kayak gini ya. View-nya, pemandangan, ada sawah, ada sungainya mungkin lagi nggak banyak airnya ya. Nanti kalau pas banyak airnya sudah pasti keren. Pemilik warung teras berantas, M. Bandi, mengaku sengaja memanfaatkan potensi lokasi ikan di aliran Sungai Berantas. Aneka jenis ikan diantaranya mujair, cendil, belut, patin, dan ikan lainnya. Potensi wilayah, ini kan kawasan berantas, jadi kita menyiapkan itu ikan kali, jenis water, belut, terus apa namanya itu, cendil, macam itulah, semakin banyak menu-menu ikan kalinya. Dengan view persawahan kita bisa menikmati mas, kenyamanan, sunyi, angin, sadulah. Selain bisa menikmati suasana sejuk persawahan, Anda juga tak perlu membayar mahal untuk menikmati sambelan iwak kali ini. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 saja. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, kita berjumpa dalam program special event yang dipersembahkan oleh UNESA. Saksikan special event Wisuda UNESA periode ke-113. Wisuda Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor. Wisudawan UNESA tangguh, inovatif, dan adaptif. Menyongsong Indonesia Emas 2045. Rabu 26 Februari 2025 pukul 18.00 hanya di JTV. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Suasana hujan seperti saat ini paling enak memang menikmati yang hangat-hangat ataupun ngopi. Saya punya rekomendasi tempat ngopi yang enak. Ini ada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambui yang berada di perbatasan Kabupaten Ciamis dan juga Garut. Tempat ini Anda bisa menikmati kopi Robusta dan juga Arabica sambil menikmati pemandangan pegunungan yang cantik. Menikmati kopi Robusta dan Arabica di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Garut kian nikmat karena Anda akan dimanjakan dengan pemandangan pegunungan. Salah satu kedai yang menyajikan nikmatnya kopi dan indahnya pemandangan ialah kedai Kopi Usaha Barokah atau Ubar. Kedai ini memasok kopi Robusta dan Arabica dari warga Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Menurut pengunjung kedai, meminum kopi khas Majalengka memiliki rasa dan tekstur berbeda dengan kopi lain. Apalagi lokasi yang sejuk dan indah dikelilingi alam pegunungan. Tentu tadi saya sudah meminum terkait dengan kopi yang disajikan di Cafe Ubar ini dan tentu rasanya memiliki kekhususan tersendiri karena saya rasakan tadi teksturnya begitu lembut, amposnya juga tidak ada dan rasanya mudah-mudahan mencerminkan bahwa ini kopi Majalengka gitu. Banyak banget minum kopi, jahe, wedang dan yang lain-lain juga ada. Tanamannya ada di hutan sini. Berapa hektar? Ya sekitar 1 hektar lah. 1 hektar. Ya masih pengembangan ya bibitan udah banyak. Olahan kopi khas desa Cingambul dari kopi yang ditanam warga desa dijual mulai harga Rp7.500 sampai Rp12.500 per gelas. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, saya akan menghadirkan sebuah toko kopi legendaris di kawasan Ibu Kota. Nah, toko kopi ini menghadirkan beragam kopi Nusantara dan kopi ini telah bertahan hingga puluhan tahun. Ya, toko kopi ini adalah toko kopi Sari Murni yang ada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1952 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet. Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi, dari Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera.
Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabikanya. Tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada. Tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabikanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan, baik murni maupun campuran lebih dari satu jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh, ini dari zaman dulu, Pak. Dari orang tua saya udah umurnya sama saya tuan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin cappuccino atau espresso gitu, biasanya tinggal disetel langsung dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devi Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, kita berjumpa dalam program spesial event yang dipersembahkan oleh UNESA. Saksikan spesial event Wisuda UNESA periode ke-113. Wisuda Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor. Wisudawan UNESA tangguh, inovatif, dan adaptif. Menyongsong Indonesia Emas 2045. Rabu, 26 Februari 2025 pukul 18.00 hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplak gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Selama kita hidup bisa ngajeni, diajeni. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan takut ibadahe bunga atine. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kali ini saya berada di Festival Jajanan yang menghadirkan 50 lebih UMKM dan juga UKM seputar kuliner. Ada kuliner Asia, Western, dan juga kuliner lainnya hadir di tempat ini. Nah, berbicara tentang UMKM, saya akan menghadirkan sebuah UMKM usaha kuliner tradisional Klepon yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Usaha ini sudah berdiri bahkan hingga puluhan tahun. Usaha rumahan kuliner Klepon milik Sri Winarni berada di Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kuliner tradisional yang sudah puluhan tahun ini selalu ramai oleh para pembeli.
Kebanyakan pembeli klepon ini adalah warga dari luar daerah Kediri. Mereka sengaja datang untuk menikmati kuliner tradisional yang sudah melegenda. Nama klepon Wonosari sudah cukup dikenal. Selain melegenda, juga sudah memiliki pelanggan tetap. Para pembeli menyatakan kerinduannya terhadap kuliner tradisional. Memang suka makanan manis. Menarik dari klepon apa sih? Kalau di sini tuh menurut saya manisnya itu pas, tidak terlalu manis juga tidak. Saya paling suka sebenarnya lopisnya. Kalau kleponnya itu ya buat tambahan aja kalau saya di sini. Saya sukanya klepon. Usaha rumahan klepon Wonosari sudah ada sejak 50 tahun lalu. Dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg adonan. Sementara harganya relatif terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk satu porsinya, berisi klepon, lupis, dan cenil. Harganya batasan apa? Per gelas per porsinya 4.000. Itu terdiri apa aja? Klepon, lupis, kalau di rata-rata 30 kilo jadi berapa porsi? Tidak tahu. Meski banyak permintaan untuk mengirimkan secara online, namun Sri Winarni memilih tetap menjual seperti biasa saja. Ada kepuasan tersendiri saat bisa melayani pembeli secara langsung. Klepon Wonosari berada di sebuah gang kecil di Desa Wonosari dengan menyajikan konsep rumah kuno. Pembeli betah untuk berlama-lama menikmati camilan tradisional ini. Muhammad Zainurofi, JTV, Kediri, Jawa Timur. Jika tadi ada klepon, selanjutnya ini masih ada jajanan tradisional kue balok menes. Kue balok menes ini kue tradisional khas dari Pandeglang. Nah, uniknya pemirsa, kue balok menes ini bentuk dan juga ukurannya ini mirip sekali dengan kue getuk. Tapi bedanya kue balok menes ini disajikan dengan taburan serundeng di atas kuenya. Ini dia kue balok menes, kue tradisional khas Pandeglang yang sekilas mirip getuk. Kue balok menes berbahan dasar singkong tanpa campuran pengawet apapun. Biasanya balok menes ditaburi bawang goreng dan serundeng untuk menciptakan aroma yang nikmat. Proses pembuatan balok menes juga sangat mudah. Pertama, merebus singkong. Setelah singkong dingin, kemudian ditumbuk hingga halus. Lalu dicetak persegi menyerupai balok dan ditaburi pelengkap bawang goreng dan serundeng. Kue balok menes dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung ukuran. Salah seorang penjual kue balok menes, Udin Jainuddin, mengatakan balok menes merupakan makanan khas Kecamatan Menes yang sudah turun-temurun dinikmati warga Menes. Udin merupakan generasi ketiga yang hingga kini masih memproduksi kue balok menes dan melestarikan makanan tradisional ini. Setiap hari Udin mampu menghabiskan 50 kg singkong. Per hari omsetnya tembus Rp1 juta. Jadi prosesnya alami, singkong sama garam nggak ada lagi, jadi pakai serundeng. Balok ini khas Pak ya? Khas ya, khas Menes. Ini dinamakan balok itu. Jadi bumbunya di jero itu diginiin, dipanjang ya, ditilap. Jadi namanya kayak balok itu. Jadi dipotong-potong itu kan, bumbunya di dalam itu balok namanya. Sekarang makan udah canggih nih, jadi diiris-iris kecil aja pakai dicocol. Sementara bagi para penikmatnya, kue balok menes cocok sebagai camilan dan teman minum teh di waktu santai. Bahkan saat Ramadan ini, kue balok menes cocok dinikmati saat berbuka puasa. Kalau rasanya sih mungkin beda ya. Jadi ibarat singkong ada rasa-rasa kayak goreng bawangnya gitu. Manis, ada manis. Nah, kalau
buat daerah kita sih di Menes kalau buat bulan puasa kan kalau buat makan kayak nasi itu kan berat ya, agak berat. Jadi kalau dulu sih paling makan kayak balok dulu gitu biar enak aja, biar nggak terlalu berat perutnya. Kue balok Menes biasanya disantap oleh masyarakat setempat untuk menemani minum teh atau air jahe. Kombinasi ini semakin menambah kenikmatan kue yang banyak ditemui di pasar tradisional wilayah Pandeglang tersebut. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, selain juga ada jajanan menu kuliner Asia dan Western di festival jajanan ini, ada juga menu-menu camilan. Dan memang menu camilan ini banyak diburu pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, saya masih punya satu rekomendasi lagi nih pemirsa, camilan atau jajanan tradisional dari kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan juga kue engkak. Nah, makanan ini masih diproduksi dengan cara tradisional menggunakan tungku dan dibakar. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang di atasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini ya, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar dulu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Bidan, ibu dokter, semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pabean memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya, dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerah tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan edukasi semua seni ada di sini.